Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak akan bahas soal TKPK lagi tentang analogi, sinonim maupun antonim. Nah, semoga dengan berarti soal ini adik-adik jadi terbiasa untuk membahas soal seperti ini nanti di SNMPTN Baratnya. Oke ya, nah semoga video ini membantu adik-adik juga dalam menghadapi ujian. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan like ya, komen dan subscribe biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ya ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, nah ini soal yang untuk yang pertama ini kan mengenai tentang analogi ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih analogi itu ya. Analogi adalah suatu padanan kata ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi ini adalah suatu persamaan atau kesesuaian antara dua benda. Nah, jadi tujuan kita untuk tes analogi ini kan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara dua kata. Ya, jadi tips and trik mengerjakan soal tes analogi ini adalah yang pertama, identifikasi dulu hubungan kata, dan hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Terus yang keduanya, jika telah menemukan hubungan kata tetapi adik-adik masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang mungkin lebih tepat kayak gitu. Ya. Terus tips yang ketiganya, jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepatnya, sehingga harus menentukan dulu ya hubungan yang lebih spesifik. Jadi semakin spesifik dan khusus, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Terus yang terakhir, pastikan identifikasi yang dilakukan tidak terbalik. Analisis pilihan jawaban yang memiliki analogi yang sama dengan soal ya. Jadi perhatikan jenis kata yang mempunyai hubungan kata yang searah. Jenis kata alternatif jawaban akan sesuai dengan jenis kata dalam soal. Oke, jadi ini bisa dicobakan. Oke, kita coba ke soal yang untuk soal nomor 46. Di sini ada redup, kira-kira persamaannya apa? Terus kita harus mencari hubungan kata atau sepadan dengan kata yang sebelah tanda garis kayak tanda semaringan gitu ya. Jadi kita lihat dulu redup. Redup itu kalau kita hubungan ke A, option A itu lampu. Redup itu lampu, air itu panas. Nah, jadi tidak tepat ya, belum tentu lampu itu semuanya redup. Ada yang terang juga kan, kayak gitu. Oke ya. Jadi tidak sinkron. Redup kafe juga tidak, kafe tidak semuanya redup ya. Yang C gelap, redup itu gelap, terus hangat itu panas. Nah, mungkin lebih tepat yang C karena lebih sepadan maksud katanya ya. Sedangkan yang D itu redup terang, berarti kan redup terang itu lawan kata, tidak sesuai persamaannya ya, udah pasti salah. Yang E redup cahaya. Oke, terus bisa jadi redup itu cahayanya gitu. Terus temperatur panas, belum tentu karena temperatur itu pasti berhubungan dengan suhu. Oke, jadi yang lebih tepat itu adalah option C. Next, soal nomor 47. Layu titik-titik sepadan dengan titik-titik busuk. Oke, layu itu yang A, layu mati katanya. Jadi ini berhubungan dengan apanya? Layu mati. Oke, sepadan dengan basi itu pasti busuk. Oh, jadi ini kalau misalnya sesuatu yang layu itu pasti mati ya. Jadi sesuatu yang basi itu pasti busuk. Nah, ini bisa jadi nih yang A benar. Kita lihat yang B, layu itu segar. Salah ya, itu berkebalikan maksud katanya. Jadi udah kita blacklist aja. Yang C, layu itu gugur. Belum tentu layu itu gugur ya. Kuman itu busuk. Nah, ini tidak sesuai yang C. Yang D, layu itu rontok, juga tidak. Bakteri itu busuk. Jauh kali ya kalimatnya. Nah, jadi layu ranum matang busuk. Jadi belum sesuatu yang matang itu busuk ya gitu.
Oke, jadi ini lebih tepat adalah option A. Next, soal selanjutnya. Jadi murah hati titik 2, kita cari padanan katanya titik pejal gitu ya. Jadi murah hati itu kan kata sifat nih. Biasanya itu kalau yang murah hati disebut apa? Kayaknya seperti itu ya. Jadi murah hati pelit itu kata sifatnya udah pasti salah ya. Karena tidak jauh bertolak belakang maksudnya. Murah hati mulia, besi pejal. Jadi nggak semua besi itu disebut pejal ya, bisa jadi kayak tembaga, kayak apa, kayak gitu juga pejal ya. Oke, kita lihat dulu yang lain. Murah hati derma, bola pejal. Oke, tidak cocok ya, karena bola itu kan sebenarnya tergantung bolanya apa ya. Kalau misalnya dia bola basket, berarti dia nggak pejal karena di dalamnya nggak ada isi, cuma gas kayak gitu. Jadi tidak tepat. Terus yang dermawan murah hati itu disebut dermawan. Oke. Sedangkan isi itu pejal. Nah, ini lebih tepat deh. Kenapa? Karena murah hati itu kan kata sifat ya. Itu untuk orangnya itu disebut dermawan. Kalau sesuatu itu isi atau berisi, jadi itu cocoknya pejal. Kenapa? Karena pejal itu maksudnya di dalam itu tuh padat terus keras. Jadi kata pejal itu adalah padat dan keras kayak gitu. Jadi ini lebih cocok adalah option D. Kalau yang E itu kan murah hati hemat, tidak cocok. Rongga itu kan kosong, berarti di dalam rongga. Sedangkan pejal itu artinya adalah padat atau keras maksudnya dalam KBBI. Oke, jadi jawabannya lebih tepat adalah option D. Next, soal selanjutnya, keturunan titik-titik sepadan dengan titik-titik statis. Nah, keturunan ibu dinamis statis. Oke, udah pasti salah karena dinamis itu kan bergerak, sedangkan statis itu tetap. Jadi ini berlawanan maksud katanya. Terus yang B, keturunan anak fleksibel statis. Nah, salah juga karena fleksibel itu pasti dia mudah berubah-ubah lah ya, kayak sesuai dengan keadaan kayak gitu. Fleksibel, nggak cocok dengan statis. Yang C, keturunan hamil berhenti statis. Jadi nggak ada kaitannya ya. Kenapa? Karena kan kita tahu tadi statis itu adalah berhenti atau diam, tapi nggak ada kaitannya. Berarti itu kan sinonim, hampir kayak persamaan. Sementara keturunan itu tidak ada kesamaannya dengan hamil ya, jadi tidak cocok makna katanya. Coba dipahami lagi. Terus yang D, keturunan tuh pengasuh. Berarti kalau kita punya keturunan berarti kita ada dong yang sebagai orang pengasuhnya. Tetapi diam statis nggak ada kaitannya. Kalau diam itu hampir sama dengan statis kayak gitu. Jadi nggak cocok juga. Yang E, keturunan mandul. Berarti kalau tidak punya keturunan berarti kita mandul. Kalau tidak ada perubahan berarti kita statis atau diam atau tidak berubah. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, next soal selanjutnya, prestasi titik-titik sepadan dengan titik-titik kegagalan. Oke, kegagalan prestasi. Berarti di sini kayak suatu kegagalan tuh akibatnya ya. Berarti harus ada dong kegagalan tuh karena apa kayak gitu ya. Kalau kita lihat narapidana itu karena kegagalan, denda kegagalan tidak masuk. Jadi yang B itu udah pasti salah ya. Aturan sama dengan kegagalan juga tidak, yang C juga salah. Jadi kakak mau lihat yang bagian kanannya dulu. Hukuman itu karena kegagalan, bisa jadi kesalahan karena kegagalan. Bukan nggak cocok ya. Jadi kalau kita kaitkan aja yang D itu tadi kan, prestasi itu adalah suatu keberhasilan, benar. Hukuman tuh karena kegagalan. Nah, jadi nih kalau dilihat dari semua optionnya memang cocok adalah option D. Oke, next soal selanjutnya kita bahas inferior titik-titik sepadan dengan raksasa adalah. Jadi nih menurut KBBI, inferior itu merupakan sesuatu bermutu rendah atau merasa rendah di diri. Nah, sementara nih menurut raksasa itu, menurut KBBI itu sama kayak samudra ya, lautan, osean atau akbar.
Nah, jadi kita melihat hubungan kata inferior itu lebih cocoknya kemana, kayak gitu. Nah, kalau inferior itu merupakan sesuatu yang merasa rendah diri, ya, berarti ini kan inferior itu lebih cocoknya ke C, ya, rendah, kayak gitu. Sementara raksasa itu kan sinonimnya akbar atau samudra, karena kan kita tahu ya, raksasa itu adalah besar maksudnya. Nah, jadi bisa kita lihat nih, jawabannya lebih tepat itu yang C, karena yang lain itu tidak mendukung. Oke, next soal selanjutnya. Rabu persalinan adalah. Jadi kalau kita lihat yang A, Rabu Kamis, berarti kan ini kayak setelah Rabu adalah Kamis. Coba kita lihat dulu ya. Persalinan, setelah kita melakukan persalinan berarti kita sama dengan melahirkan ya. Jadi ini bisa jadi ini jawabannya A. Kita lihat yang nomor B dulu. Rabu waktu, persalinan bayi, ini nggak masuk ya, karena Rabu masa sih waktu tuh Rabu gitu ya, harusnya hari. Kalau dia Rabu hari, Rabu adalah suatu dari hari. Jadi kalau persalinan itu harusnya ibu ya, bukan anak, karena Rabu itu bagian kecil dari harinya. Kan hari itu kan kayak rumpun dari kata yang lebih tinggi daripada Rabunya, karena Rabu itu kan bagian dari harinya, kayak gitu. Terus yang D, Rabu tempo persalinan bidan, nggak masuk di akal juga ya. Sementara yang E, Rabu Selasa, berarti dia mundur dong, persalinan ibu, nggak cocok juga ya. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option A. Next soal selanjutnya, kreatif sepadan dengan licik Oke, kalau kreatif itu cipta, licik plagiat, nggak cocok ya. Masa licik plagiat ya, nggak masuk. Kreatif produk, licik tiruan, juga kurang tepat. Kreatif penemu. Nah, jadi seseorang yang menemukan sesuatu itu kan dibilang kreatif ya, atau bisa menemukan dan membuat sesuatu. Sedangkan licik itu untuk penipu. Nah, ini lebih tepat juga yang C gitu ya. Coba kita lihat yang D, kreatif imajinasi, kurang, nggak cocok ya. Yang E, kreatif pemburu, juga enggak. Jadi ini lebih tepat jawabannya adalah option C. Seorang penemu tuh pasti seorang yang kreatif, dan seorang penipu tuh pasti dia licik ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, soal selanjutnya, pengetahuan sepadan dengan biaya . Nah, menurut KBBI ya, biaya itu berhubungan dengan ongkos, kas, belanja, anggaran, dan pengeluaran kayak gitu. Nah, jadi untuk soal tersebut, pengetahuan itu kan adalah suatu ilmu ya, sedangkan biaya itu adalah ongkos. Jadi ini cocok juga nih yang A. Sementara yang B, pengetahuan itu bodoh, udah pasti salah, langsung blacklist aja. Yang C, pengetahuan dungu, juga tidak cocok. Yang D, pengetahuan cerdas, dengan ada pengetahuan kita cerdas, dengan ada biaya kita mahal, belum tentu, jadi nggak masuk ya. Terus yang E, pengetahuan sekolah, biaya pasar. Nah, juga tidak cocok ya, karena pengetahuan itu tidak hanya didapatkan di sekolah. Jadi ini jawaban yang lebih tepat adalah option A. Next, soal selanjutnya, kekalahan sepadan dengan kreativitas . Oke, kita lihat optionnya, kecewa, menang, seimbang, sedih, tangisan. Nah, oke, berarti ini berhubungan dengan sifatnya atau akibat dari kekalahan itu apa. Kekalahan itu bisa kita kecewa nantinya, atau sedih, atau menangis ya. Jadi ini bisa jadi jawabannya banyak. Terus kita hubungkan dengan kreativitas. Kreativitas itu kira-kira menurut adik-adik apa? Apakah dia bisa sama dengan unik, talenta, langka, karakter, spesial? Nah, karena ini kreativitas berarti nggak bisa kita hubungkan dengan apa, langka, atau karakter, atau talenta, atau spesial ya, karena kan di sini kan kita melihat dengan adanya kekalahan tadi berarti kita bisa jadi kecewa. Dengan adanya kreativitas berarti orang itu termasuk unik kayak gitu. Nah, makanya ini nih lebih cocok jawabannya A,
Kalau yang B talenta, bisa jadi kalian talenta, tapi nggak cocok di menang karena kekalahan tuh bukan berarti kita menang, makanya yang B salah. Terus yang C, kekalahan itu seimbang, nggak seimbang ya. Terus kreativitas tuh langka, tidak terlalu angka, jadi kreativitas tuh bisa jadi banyak juga nanti, tergantung ya keadaan ya. Terus kekalahan sedih, bisa jadi kreativitas tuh bukan karakter ya, jadi nggak masuk. Terus yang E, kekalahan tangisan, bisa kekalahan kita menang tangisan. Kreativitas spesial, nggak sinkron ya. Jadi ini lebih cocok emang A ya adik-adik, dari awal udah cocok A karena ada dengan kekalahan kita kecewa. Terus kreativitas itu ada suatu yang unik gitu. Jadi jawabannya benar adalah option A nya. Stabilitas ya, stabilitas ini nih kalau menurut adik ini jawabannya lebih tepat yang mana? Kalau menurut KBBI ya, stabilitas itu adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan. Oke, mungkin bisa dicatat nih poin-poin yang pentingnya. Jadi stabilitas itu sinonimnya itu lebih tepat adalah kemantapan. Jadi jawabannya benar adalah option B. Next, soal selanjutnya, optimal. Nah, kata optimal itu lebih tepat apa? Oke, optimal itu menurut KBBI adalah terbaik atau tertinggi atau paling menguntungkan. Itu adalah optimal. Jadi optimal di sini tuh lebih cocok jawabannya menurut KBBI juga itu jawabannya terbaik ya. Jadi jawabannya adalah option C. Sektor. Oke, jadi ini harus banyak belajar ya kata-kata yang memiliki arti yang sama. Kalau perlu catat ya biar nggak lupa ya. Sektor. Menurut KBBI, sektor adalah lingkungan suatu usaha. Kayak pertanian, perindustrian ya. Yang kedua, bagian daerah pertempuran. Misalnya kayak penjagaan atau itu sih menurut KBBI ya kalau sektor itu. Sementara kalau kita lihat di optionnya, sektor itu berhubungan dengan suatu apa? 1, 2, 3. Jawabannya adalah daerah. Karena kan kalau menurut KBBI kan dia lingkungan suatu usaha. Terus yang kedua bagian daerah pertempuran. Dan jadi ini lebih tepat sih kalau sektor di sini adalah daerah. Oke ya, karena kalau lingkungan daerah kan hampir sama masuk katanya tuh. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Nah, yang ini nih kita mencari antonim ya. Jadi kita cari dulu antonim atau lawan kata dari kata cacat. Kira-kira menurut adik-adik cacat itu apa? A, kurang. B, sempurna. C, rusak standar baku. Nah, ini lebih cocok. Cacat itu kan suatu kekurangan yang ada kayak gitu. Jadi kalau antonim lawan katanya pasti yang sempurna. Jadi jawabannya adalah option B ya. Terus krisis itu adalah sesuatu yang lagi drop kayak gitu ya, lagi kekurangan, darurat lah ibaratnya. Nah, kalau kita lihat nih yang A itu labil, bisa jadi itu sinonim jatuhnya ya. B darurat, C stabil. Stabil itu kurang tepat ya. Yang D bahaya, yang E aman. Jadi karena dia menanyakan antonim krisis itu berarti lawan katanya adalah aman. Oke adik-adik, nah sekian dulu video kali ini. Kakak lanjutin nanti hubungan apa lagi ya, berhubungan dengan gambar, silogisme maupun TPA bagian matdasnya juga. Oke, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.